الصالحات. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Min nafsin la tashba apa artinya? Nafsu yang tidak pernah puas. Maksudnya tuh gimana? Ras, jelaskan. Apa maksud nafsun la tashba? Nafsu yang tidak pernah puas itu bang, ketika belum dapat sesuatu, mungkin dapat barang itu sudah dapat, ternyata biasa ya. Dan keinginannya itu sangat besar ketika barang itu belum di tangan. Pengen sekali punya apapun itu, walaupun sebenarnya barang itu tuh tidak jelas gitu statusnya, apakah itu kebutuhan atau keinginan. Jadi gini teman-teman, ada perbedaan yang mendasar antara perlu dengan ingin. Kemarin 11 ya, hari ini 12 ya, betul enggak? Jadi kita pagi ini bahas sedikit dulu tentang butuh, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini kita bahas dulu nafsun la tashba ya. Nanti kita akan masuk ke ayat yang sedang akan dibahas. Tapi ini tiba-tiba tadi terlintas waktu kita berdoa. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa connect gitu. Oh, nafsun la tashba itu bukan hanya berbentuk barang sebenarnya, tapi ada lagi nafsun la tashba, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk dihargai. Itu juga nafsun la tashba. Karena hawa nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu teman-teman pasti mengajak kepada keburukan. Saya baca postingan Ustadz Handi Boni kemarin tuh ngeri, tajam sekali loh. Mana ya? Nanti saya kasih linknya. Antum baca, ini fakta anak muda zaman sekarang. Nih. Boleh saya bacakan? Nanti antum cari ya, @handiboni. Negeri ngeri hashtagnya. Di mana kini pemuda menyimpan cinta. Mungkin pada indah paras, seksi tubuh juga besar payudara. Hingga berkata link bokep bisa jadi pemersatu bangsa. Nyatanya ribut juga hanya karena beda klub sepak bola atau hal sepele lainnya. Wisata mata pada beranda mengikuti dan mencari TikTok seksi suguhan bidadari negeri dijadikannya sebagai bahan masturbasi.
onani ya. Handphone tak bisa lepas dihias game ternama, saling lempar hujat kadang lepas tawa. Ini saya tidak ngerti anunya ini. Bacod, cacad, AFK. Begitu katanya. Ada pengagum senja tapi jadi pujangga cinta, juga penikmat ganja dianggap pacaran petualangan cinta. Di mana kini pemudi menyimpan cinta, pemudi perempuan, kalau tadi pemuda, pada cermin sambil berkata, akulah yang tercantik di dunia. Berjoget ria, pamer paha dan belahan dada. Jika kecil dia cari pembesarnya supaya orang suka. Cari baju seksi dan terbuka, lagi-lagi supaya orang suka. Kulit putih indah merona, badan langsing hidung mancung. Besarin pantatnya, kasih lihat semua. Ikuti arus yang penting, bisa banyak disukai kaum pria, supaya bejibun pujian subscriber juga followernya. Ada juga yang larut pada drama berharap cinta berujung romansa cumbu asik artis Korea. Hingga doyan pacaran padahal nge-seks itu yang utama. Cari cara luapkan rasa, horny sudah tak terjaga. Sampai juga diskusi dengannya, mencari waktu kosong di rumah, kos-kosan atau hotel murah di sekitarnya. Yang penting bisa luapkan semua, biar gak pakai pengaman juga. Hilang keperawanan, pria senang minta nanti diulang terus, begitu sampai akhirnya kamu dibuang. Calon bayi hadir ke bumi tak dikehendaki, ujungnya kau frustasi, bunuh bayi, bunuh diri. Iya, negeri aku bersabar. Silakan kau ajarkan pemuda-pemudi kami untuk berbangsa tanpa agama. Di sini keadilan itu barang langka, hak asasi hanya tagline saja. Birahi dirawat juga dijaga, selamat bergoyang, ditemani linting ganja, sabu juga vodka. Jangan lupa wanita seksi berapapun budgetnya, biar dirasa beda mungkin sensasinya. Padahal begitu-begitu juga. Jika kalian marah membacanya, jangan munah. Jika kalian sedih membacanya, kapan kita duduk bersama, susun revolusi mental yang sebenarnya. Ini tidak pernah Ustaz Andi Boni nulis kayak gini. Marah benar. Dan itu fakta hari ini kawan-kawan. Itu yang saya bilang kemarin, fenomena subscriber, fenomena follower. Dan ini teman-teman, sumbernya dari satu, nafsun la tashba. Jadi fenomena anak-anak narsis depan kaca itu harus jadi muhasabah kita semua. Mereka rela lakukan apapun untuk dibilang cantik. Tadi itu ada kalimat-kalimat ngeri. Kita punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki, berdoa kita sama Allah minta supaya dilindungi. Antum yang nonton di Instagram silakan tengok status Instagramnya Ustaz Handi Boni yang gambarnya gambar pohon teratai, daun teratai, di mana pemuda dan pemudi menyimpan cinta. Jadi fenomena zina itu sudah jadi hal yang sangat biasa. Perempuan-perempuan juga terbiasa dizinahi dengan sangat santai. Dan itu teman-teman dilakukan dalam kondisi sadar dan suka sama suka. Coba saya tarik lagi, apa ya penyebabnya gitu. Apalah kira-kira gambarannya, kenapa ini anak-anak kok jauh sekali. Ternyata teman-teman, hilangnya sosok ayah dan ibu di rumah. Satu rumah pakai WA. Assalamualaikum, makan nak. Iya ya, sudah di-download gitu kali ya. Satu rumah WA-an. Kita punya tukang, bukan tukang ya, legend. Tokbot sampai hari ini teman-teman, Tokbot tuh gajinya 100.000 sehari. Istrinya pembantu rumah tangga, tapi sekarang sudah disuruh berhenti sama beliau. Tokbot itu walaupun rumahnya patah-patah, walaupun rumahnya hancur, teman-teman semua, itu Masya Allah, setiap malam duduk makan sama anak. Anaknya 3, 4 sekarang.
Itu ditanya satu-satu, abang ngapa hari ini, Kak Ulfa ngapa hari ini, Fajar ngapa hari ini. Bisa diskusi ngobrol sama anak dari zaman dulu masih kecil kata dia, sampai anak aku Lukman dah besar-besar, semua aku bisa makan sama dia tiap malam. Pokoknya kalau udah makan malam itu suatu yang sakral, tak boleh kemana-mana, duduk makan sama ayah. Jadi ayah tuh duduk di singgah sananya gitu, ngomong tuh didengarkan, hadir, sehingga anak bisa laporan. Kenapa hari ini kadi yang kita bacakan itu berayah kayak tak berayah, beribu kayak tak beribu. Ayahnya apa? Gadget. Karena orang tua sekarang begitu anak nangis langsung kasih handphone, senyap. Nanti sedih sendiri, susah sendiri. Jangan kawan-kawan jeep, mumpung Fras, kawan-kawan yang masih punya anak-anak kecil, jangan sedikit handphone. Abang ndak ada ngajarkan Fayat Fatih gitu. Asal mereka ini 5 menit, ayah tunggu. Selesai ambil, sini sama ayah aja. Jangan biarkan dia dekat-dekat sama handphone dia. Belum waktunya memang, belum bisa dia bedakan, belum tamyiz. Cara berpikir dia masih belum ini. Karena orang tua sekarang tak mau ribet kan, maunya produksi aja, tak mau dideknya. Malas. Dianggap, bising-bising ambil. Saya kadang mau negur, saya tak kenal. Tapi kalau orang pondok, saya tegur langsung. Jangan. Nah, teman-teman semua, satu tadi apa? Saya bilang penyebab pertama, nafsun la tashba. Wah, apa hubungannya Ustaz nafsun la tashba? Itu tadi generasi-generasi halusinasi, generasi-generasi halu tuh, berandai-andai, coba aku gini, coba aku gini. Tapi teman-teman, ternyata yang kedua kan, apa tadi penyebab kedua? Berayah tapi tidak berayah, beribu tapi tidak beribu, hilangnya sosok orang tua di rumah, tidak punya role model mereka. Dan teman-teman pernah dengar istilah laki-laki bertulang lunak? Yang presto tuh loh, krek, remuk. Laki-laki bertulang lunak itu teman-teman semua karena tidak punya sosok ayah di rumah. Jadi ketemunya sama ibu, ibunya facial. Ini awal-awal ya, kenapa ada laki-laki tulang lunak. Ibunya facial, terus mamanya pergi. Siapa sih yang ngajarkan itu tulang lunak? Mamanya juga. Ayahnya kan sibuk kerja, salto-salto cari duit kan. Terus anaknya di rumah, diajak pergi facial. Terus kata mamanya, udahlah sekalian yuk, kamu facial apa, perawatan apa. Dari kecil dia udah facial. Didik betul dia jadi laki-laki, kawan-kawan. Laki-laki, abang-abang nih yang jadi nih, anak-anaknya siapa nih yang anaknya laki-laki? Ajib anaknya itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Fras, laki-laki. Siapa yang anaknya laki-laki ini, berapa orang? Didik dia betul-betul jadi laki-laki, bang. Jangan manja, biasakan nangis. Asal nangis dibujuk-bujuk, enggak ada. Salah bilang salah. Saya kalau sama anak-anak Fayat Fatih itu tegas. Tapi tidak mesti harus keras gitu. Marah tuh tidak mesti harus angkat suara. Duduk gini ya tuh, duduk kan sama-sama aja ngobrol. Fayat tahu tidak salahnya? Tahu ya. Apa salahnya? Ini. Tahu ngapa ayah marah? Tahu. Ayah marah karena apa? Ayah marah karena sayang. Kalau nanti ayah tidak marah, berarti ayah tidak peduli. Salah tidak salah? Sini, pukul. Saya dipukul peluk. Sini. Tak boleh diulang, enak ya. Maka kalau ada orang tua marahkan anak sambil berdiri cekak pinggang, kamu udah mama bilangin. Itu yang bikin dia benci sama orang tua, dan itu yang bikin dia suka nongkrong di tepi jalan, tak betah di rumah. Jangan salahkan mereka. Satu, apa tadi? Hawa nafsu. Bapak mama sama-sama generasi halusinasi, berandai-andai, meletakkan kemuliaan, meletakkan kehebatan pada faktor materi, pada materi gitu ya. Oh mobilnya, oh kalau sekarang tuh followernya, oh subscribernya. Pokoknya kalau terkenal tuh hebat lah kira-kira. Nggak peduli tuh bejat ke, bikin maksiat ke,
Pokoknya ditengok pertama kali, aku harus terkenal, harus terkenal. Entah siapa yang bikin standar hebat itu adalah keterkenalan. Jadi sampai ustadz tuh dinilai itu karena followernya. Tengok loh, followernya berapa nih? Oh udah sekian followernya, berarti ustadz terkenal nih. Dengarkan. Maka saya berkali-kali ngomong, entah ngapa minggu ini mulut saya itu pengen, saya pernah ada urusan sama follower, tidak pernah ada urusan sama subscriber. Terserah mau nonton boleh, tidak apa-apa. Pantang saya bilang, nak minta di follow. Nanti follow lah, kalau mau unfollow pun tidak ada masalah. Tidak ada urusan. Rupanya teman-teman tadi malam Kiai Ustadz Syarif Hidayatullah juga ngomong hal yang sama. Oh, saya bilang, beliau tuh ngerintis pondok di dalam hutan teman-teman. Pakai kayu, masukkan ke paret. Itu sekarang 2020. Awal-awal ngerintis, masya Allah. Kita aja tadi malam ke situ, gimana rasanya? Mantap ya? Malu kita, tak ada buat apa-apa kawan-kawan, kecil rasanya. Di beliau itulah kiai yang sesungguhnya. Saya ini tak ada apa-apanya, nyaman kita di sini nih. Rintis pondok, jauh beliau cari istri, sampai harus cari istri orang Malaysia. Kenalan di bandara, ketemu sama pramugari Malaysia Airlines, diajak hijrah, diajak ini, langsung bawa ke dalam hutan. 3 bulan stres. Iyalah, di Malaysia full fasilitas, mana pernah mati lampu di Malaysia? Di situ tak ada lampu. Stres. Tapi lama-lama suruh balik. Kalau kamu tidak suka dengan kehidupan kayak gini, balik aja ke Malaysia. Saya antarkan itu. Tidaklah, saya akan melanjutkan dakwah. Orang kayak gitu teman-teman, tinggal di dalam hutan. Jalan kaki tuh 18 kilo berdakwah, ngajak orang masuk Islam. Sudah 168 orang yang masuk Islam. Preman-preman yang tobat sudah banyak. Bahkan kepala geng sabung ayam itu jadi Pak Haji dan anaknya masuk di pondok pesantren. Bagaimana dakwahnya? Dakwahnya fiqhul dakwah. Kan di situ tempat sabung ayam, di situ gak bikin pesantren. Lalu ceritalah beliau, di sini ini tempat sabung ayam. Tak lama preman-preman yang suka nyabung ayam itu datang. Ya kan? Datang. Lalu bilang, Pak Haji, Pak Ustadz, kami minta waktu 1 minggu lagi sabung ayam. Apa kata beliau? Tidak apa-apa. Saya ngurus santri baca Quran. Sampean juga harus istiqomah. Karena istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu harus apa? Sampai mati. Jadi kalau saya baca Quran terus, sampai sabung ayam terus, kata dia. Harus istiqomah sabung ayamnya gitu. Dilajak kan kalau kata orang Melayu tuh. Enggak gitu Pak Kiai. Oh enggak apa-apa, harus istiqomah. Namanya orang tuh berbuat harus istiqomah. Jadi kalau sabung ayam sampai mati, sabung ayam terus gitu. Minta waktu 1 minggu Pak Kiai. Enggak apa-apa, sampai mati pun saya bolehkan. Silakan. Apa yang terjadi kawan-kawan? Kasih makan sama beliau. Itulah politik ya. Jangan pernah remehkan politik ngasih makan. Nanti kalau saya dah ninggal antum, jangan pernah remehkan ngasih makan orang. 4 golongan yang dirindukan surga. 1, talil Quran, baca Quran. 2, catat. 1, golongan yang dirindukan surga, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Talayat lu. 2, tuh pulpen di sini ente. 1, talil Quran. 2, as-shaim fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Nomor 1 apa? 2, puasa di bulan Ramadan. 3, hafizul farjan, orang yang menjaga kemaluan. Saya ulang ya. 1, talil Quran.
4 golongan yang dirindukan surga. Masya Allah. Yang rindu siapa? Surga rindu sama dia. Ini gimana ceritanya gitu? Satu, orang yang selalu membaca Quran. Dua, selalu berpuasa di bulan Ramadan. Tiga, selalu menjaga kemaluan. Nah, yang keempat ini teman-teman, dah nih foto. Mut'imul ji'an. Yang keempat ini menarik teman-teman. Yang lain tuh ibadahnya tuh ibadah personal semuanya. Baca Quran tuh personal, betul gak? Puasa itu personal, jaga kemaluan itu juga personal. Tapi ada yang keempat ini, golongan yang dirindukan surga adalah mut'imul ji'an. Nih bahasa Arabnya gini, hadisnya tuh gini, mut'imul ji'an. Yang keempat nih ya, saya tulis pakai bahasa Arab. Mut'imu al-ji'an. Mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Orang yang lapar di sini definisinya luas. Ji'an, pokoknya lapar. Kok pakai nun sih? Oh iya betul, ji'an. Mut'imu al-ji'an. Mut'imu ji'an. Enggak pakai ain, enggak pakai nun ya. Oh. Ji'an. Ji'an ini sifat. Coba nanti dicek. Mut'imul ji'an pakai nun atau pakai enggak pakai nun? Duna. Pakai ya? Ji'ani kan? Jadi mut'imul ji'an teman-teman, itu orang-orang yang kelaparan. Nah, bisa bayangkan kalau yang lapar itu orang soleh, yang lapar itu orang alim, yang matanya nangis netes karena menyembah Allah. Yang lapar itu santri penghafal Quran. Yang lapar itu orang-orang yang tidak pernah jauh mulutnya dari berzikir kepada Allah. Bisa bayangkan ketika kita kasih makan mereka? Luar biasa. Jadi amalan-amalan ini dianggap remeh, tapi padahal ini 4 golongan yang dirindukan surga. Kita pengen masuk surga. Kemarin ingat gak? Ada masuk, ada dimasukkan. Berarti yang ini gimana? Dimasukkan plus dirindukan. Surga tuh bertunggu gitu. Mana ya kalau bahasa kita tuh, mana orang ini nih, mana abang ini nih, mana kakak ini. Mahal. Maka akhirnya saya belajar kemarin dari Abah itu ada fiqhud dakwah, ada fiqhul ahkam. Nah nih teman-teman tengok tulisannya. Ini dulu ya, fase-fase awal munzalan. Ada fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah tuh gimana? Ustadz, saya ini tukang sabung ayam. Gimana? Oh, enggak apa-apa, istiqomah ya.
Sampai matilah nyabong ayam. Tak lama berubah kawan. Ustadz saya ini gini. Saya ini masih nganu riba. Terus ya, tidak apa-apa Pak. Lanjut ya di riba. Sampai puas lah. Budak-budak tuh pernah datang ke saya berdebat kan. Bang ini kayaknya tidak riba bang, gini. Saya tahu kan dia bukan nak cari kebenaran, dia nak cari pembenaran. Cari ustadz, cari orang yang bisa membenarkan cara berpikir dia. Ini kan kacau nih orang kayak gini nih. Saya lajakkan sekalian. Betul dah ente itu, saya bilang betul. Lanjutlah saya bilang bagus. Cuma saya mau nanya 3 aja. Saya tidak ngomong dalil ya. Saya bilang saya tidak berdebat sama ente tentang ayat Quran atau hadis yang bolehkan apa. Tidak ada. Saya tidak cerita itu. Saya mau nanya 3 ya. Saya bilang ente lanjutkanlah riba tuh. Saya bilang kerjakanlah tuh sampai ente puas. Saya mau nanya 3 aja. Ada tidak ke dalam kehidupan ente ketenangan? Terdiam. Bahagia tidak sekarang? Tak bisa ngomong. Udah berkah belum rezeki ente tuh? Cuman rasanya dapat duit banyak tapi tak ada rasa. Berduit kayak tak berduit, rezeki cuma numpang lewat. Tertunduk tak bisa ngomong apa-apa. Mana ada cerita duit haram tuh bikin tenang? Tak ada ceritanya demi Allah. Betul tak? Mana ada duit ibarat ngambil air dari comberan terus dipakai untuk ngepel lantai. Wangi ke lantainya? Saya pernah ngomong gini dulu. Salah satu kepala bank, depannya M belakangnya I. Ya. Duduk di pojok situ. Saya ngomong gini. Ngomong terus saya sama orang-orang di PLN. Tak lama datang merapat. Ustadz tadi ngomong tuh, mata Ustadz tak ada nengok saya tapi nampar saya. Terus gimana saya bilang? Saya mau resign Ustadz, sakit saya dengar kata dia. Tahu enggak antum siapa orang itu? Mas Adi Santoso yang sekarang jadi komandan Paskas Bekasi. Punya usaha bakso sekarang. Punya bisnis apa gitu. Saya tengok sekarang gimana Mas? Alhamdulillah Ustaz, jauh lebih tenang Ustaz. Ternyata gini saya baru merasakan hidup sama istri, sama anak dan segala macam. Oh selama ini enggak hidup tapi kayak enggak hidup. Makasih Ustaz wasilah, Ustaz nampar saya. Padahal Ustaz tidak noleh saya kata dia. Dia tuh tak sengaja sholat di PLN gitu. Tak sengaja. Itulah Allah zuhziha anin nar, diambil dari tempat yang kotor dimasukkan ke dalam itu. Nah ceritanya kan tak sengaja sholat di PLN. Saya pas lagi ngisi garang benar waktu itu. Wah bes. Ada enggak ketenangan? Ada enggak kebahagiaan? Coba saya bilang. Atau diam beliau merapat, Ustaz salam kenal nama saya ini, saya dengar ini pakai baju itu kan yang depannya M belakangnya I tuh, yang ada kuning begaris tuh, tahu kan? Kuning yang melengkung tuh. Ya. Melawi lah gitu ya. Ya Allah saya bilang. Nah ada fikih dakwah. Ada yang masih diambol-ambol gitu. Oh iya enggak apa-apa, bagus. Itu kapan saya ngomong gitu sama kita, sama kawan-kawan? Awal-awal. Sekarang? Ada kayak gitu? Pelasa langsung. Kali-kali saya ngomong, coba kita mau ngelawan. Coba kalau mau bikin hal di pondok ini, saya selesaikan seselesai-selesainya saya bilang. Kenapa? Karena yang hak dengan yang batil tidak akan pernah bisa campur. Dan tadi Allah bilang di Quran tadi itu, yang benar itu pasti dimenangkan Allah. Tuh Allah ngomong tuh sombong sekali nih. Kalau mau nengok sombongnya Allah, tengok ya. Antum buka ayat surat Al-Mujadalah, antum buka. Mau nengok sombongnya Allah ya. Ini pas lagi terlintas tadi saya tuh, wah saya bilang ini ayat keren sekali. Dah, surah Al-Mujadalah tadi yang kita baca subuh ayat 21. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz.
Kataballahu, Allah telah mencatatkan, sudah dimasukkan dalam keterangan yang ketetapan yang sudah sangat kuat. La aglibanna, aku pasti menang, kata Allah. Ana wa rusuli, sebutkan nama lagi Allah tuh. Seolah dia bilang nih, kalau bahasa anak zaman now nih, abang kau nih. Ana wa rusuli, aku dan rasulku. Maksudnya siapa yang berpegang teguh sama saya, kata Allah, berpegang teguh sama sunnah, ya kan, sama Rasul, apa yang disabdakan Rasul, apa yang difirmankan Allah, la aglibanna, aku pasti akan menangkan dia. Hari ini kenapa orang ngaku, kenapa tidak menang-menang? Karena bukan bersunnah, tapi ngaku bersunnah. Hatinya hianat. Pernah baca tulisan tentang Ali bin Abi Thalib yang dulu tuh, pintar tapi bodohi orang lain, bodoh tapi sombong, banyak omong tapi isi mulutnya sampah, gitu-gitu kan. Yang pintar sibuk dengan kehusyuan pribadinya, yang bodoh banyak omong, tidak tahu diri, gitu. Dunia terbalik-balik semua. Yang berdosa nampaknya alim benar di permukaan, yang alim ternyata nampak alim tapi hatinya punya dendam, dan seterusnya dan seterusnya. Ngeri teman-teman. Nah, Allah bilang apa? La aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Seolah-olah Allah pengen bilang, ada gak yang bisa ngalahkan aku di dunia ini? Ada yang bisa menang lawan aku? Teman-teman jangan coba-coba ya. Saya kemarin kena sariawan tuh, sakit sekali rasanya. Padahal sari depannya diikan asin pakai petai, ikan asin gembung tuh. Ada tencalok, ya Allah, tak terasa teman-teman, tak ada rasa. Padahal enak sekali enggak ikan asin gembung pakai tencalok tuh. Aduh, itu tak ada obatnya kawan-kawan. Baru sariawan, tak ada rasa, mati kutu dah kita. Sempat kemarin tuh pusing, di sini sakit, di sini bolong. Jadi cuman lah ngunyahnya. Gigi saya yang atas tuh sakit, gusinya bengkak gitu ya, sakit gitulah. Di sini bolong. Jadi ngunyah tuh pakai gigi depan. Saya bilang, ya Allah, bertahun-tahun aku makan enak selama ini, gara-gara gigi sakit dan ini tak bisa ngerasa. Cuman lah nak menang lawan Allah. Nah, riba tuh teman-teman, perangnya lawan Allah, mana bisa menang. Maka saya ngomong sama kawan-kawan tuh, coba saya bilang tanya, ada enggak ketenangan, ada enggak kebahagiaan, ada enggak keberkahan? Tak ada. Berapa banyak pun duit numpang lewat, kalaupun ada duit pasti ada masalah. Coba diulang. Ada yang pegang-pegang kepala. Mungkin kenal orangnya enggak? Hah? Tinggal di mana beliau? Ada di masjid. Angga ini pernah cerita sama saya, Ustaz, duit saya dulu ratusan juta Ustaz, sebulan, entah kemana-mana, duit hantu dimakan setan. Saya bilang, itulah Ustaz. Nah, sampai kemana kita nih kok sampai ke sana gitu? Gara-gara apa tadi? Oh, fikih dakwah. Diulur-ulur, boleh, enggak apa-apa, kompromistis. Tapi ada satu lagi, pakai fiqhul ahkam. Nah, ini strict kalau kayak gini nih. Gimana kalau haram? Semua haram. Ada waktunya. Jadi fiqh dakwah itu tujuannya ta'liful qulub, mengikat hati. Setelah hatinya terikat, baru dikasih fiqhul ahkam. Apa itu fiqhul ahkam? Itu bicara tentang ta'rif, definisi. Ini tidak boleh bang, ini haram bang, ini halal. Jadi urutannya tuh fiqhul dakwah dulu, baru fiqhul ahkam. Gimana salah satu cara fiqhul dakwah yang dilakukan ulama-ulama zaman dulu? Ajak makan. Politik perut tuh luar biasa. Logika tanpa logistik anarkis.
Jadi teman-teman yang hari ini ada rezeki, biasakan tuh beli lebih, traktir kawan, bungkuskan, beli gorengan 10.000 misalnya gitu ya, duitnya 20.000, terus bilang sama ibunya, Bu gak usah kembalian Bu, 10.000-nya untuk orang sesudah saya. Belajar untuk ngasih yang kayak gitu-gitu, 5.000, 10.000, dapat kembalian kan 20.000, misalnya 122.000 misalnya teman-teman belanja, berarti kembaliannya berapa? Duitnya 150, duitnya 150.000, biaya totalnya tuh 122.000, 128, sisanya berapa? Sisa 28.000 kan, duitnya kan 150.000. 150 kurang 22, 122, sisa 28. Terus teman-teman ambil duitnya kan, begitu dia bayar kembalian, teman-teman ambil lalu bilang, Bu ini saya terima, saya balikkan lagi ya buat ibu. Dalam hati bilang, ya Allah ini sedekah saya hari ini infak saya hari ini, Rabbana taqabbal minna, doakan saya Bu ya. Ya Allah Pak makasih, mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah. Doa itu tuh yang kita tunggu. Amin Bu, amin. Jangan nggak antum sombong ketika didoakan. Ayolah Bu, tak usah doakan saya lah, ibu ini tukang cuci apa, tak usah. Sambar petir nanti ente. Doakan saya Bu, mudah-mudahan Bapak sehat ya Pak ya, panjang umur ya Pak ya, murah rezeki. Kemarin kena doakan jadi wali kota toh ya. Jadi wali kota kata toh ya, kekecian wali kota. Jadi wali kelas ya lah. Wali santri. Nah teman-teman semua, fikih dakwah dulu baru fikul ahkam. Ambil dulu artinya, baru kasih tahu definisinya. Orang hari ini gimana? Hatinya tak pernah diambil, langsung di marah-marah. Nah cerita Abah tadi malam itu merubah tanda kutip ya, kampung bajingan, kampung preman, kampung narkoba berubah, dan itu banyak yang masuk Islam. Pemain-pemain itu semuanya masukkan anaknya ke pondok pesantren. Tadi malam tuh ada cerita lucu. Beliau kan cerita tentang jangan pernah ngelihat seseorang itu dari casing. Gitulah cerita bahasa beliau tadi malam. Terus beliau bilang gini, kalau ada orang katanya nampaknya hitam, nampaknya kotor, nampaknya ini, lalu tidak mau didengarkan. Terus kata beliau, kalau ada yang pakai kopiah tinggi-tinggi, kopiah putih terus nenteng ayam, memang itu ahlus sunnah wal jamaah kata. Ketawa gitu. Ya kan banyak Bang Abu ya, sambil pakai kopiah, kayak sarung, nenteng ayam. Biasa gitu. Terus yang pakai gitu ahlus sunnah wal jamaah kata dia. Ketawa lah gitu. Saya bilang, iya Abah nih kalimat-kalimatnya jelek-jelek sikit-sikit, orang lapangan ngerti betul dakwah. Gimana beliau didatangi orang wali santri, Pak kata dia, Pak Kiai ada ke? Abah ini habis bekerja jadi tungkos lumos gitu abah kotor-kotor. Pak ada Pak Kiai ke? Oh lagi istirahat kayaknya beliau. Padahal yang ditanya tuh Pak Kiai, beliau lagi pakai baju bebas gitu. Dari mana Pak? Saya ini dari sini, luar kota, mau ketemu Pak Kiai. Habis itu Abah, karena si orang yang datang nih nengok Abah nih ngerokok, rokoknya rokok mahal kan, tanya lah, boleh minta? Oh boleh, silakan kata Abah. Apa kata Abah cerita sama saya? Setengah rokok saya dihabiskan sama orang ini. Karena udah lama nunggu lebih dari 1 jam ngobrol kemana-mana sama saya dah tak tahan dah kata Abah, udah mau istirahat. Ya kan, akhirnya saya masuk ke dalam. Pak saya tinggal sebentar ya kata dia. Saya coba panggilkan Pak Kiai, panggilkan Abah. Masuk ke dalam Abah, ganti baju, pakai baju khas dia tuh kopiah kayak ini. Loh, Bapak siapa? Saya Abah. Loh yang tadi ngomong sama saya, yang minta maaf Pak, rokoknya saya habiskan. Itulah manusia zaman sekarang kata Abah, dia yang perlu, dia yang minta. Egois manusia itu.
Pihak kata abah tak apa-apa lah, tak apa. Balik malah disanguni. Gitu cara ngambil hati orang. Kalau udah SPA, udah ada di Munzal, udah sama-sama saya, kayak gitu kita selesaikan. Strict fikul ahkam, fikul dakwah. Dah, teman-teman semua. Tadi saya mau cerita tentang mut'imul ji'an. Kelompok yang dirindukan surga itu ngasih makan. Salah satunya gitu. Emang ada apa? Bahkan ada hadis yang ditanya oleh sahabat, ayu amalin ahabu ilallah, pekerjaan apa yang paling cintai Allah? Selain yang pernah kita dengar ya, sholat tepat waktu, jihad di jalan Allah, berbakti sama orang tua. Amalan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah memberi minum atau memberi makan. Antum pernah dengar pelacur masuk surga gara-gara apa? Apa? Ngasih minum. Yang dikasih minum anjing, bukan manusia. Bisa bayangkan enggak kalau yang dikasih minum atau dikasih makan itu orang soleh, orang alim. Jadi tidak ada tempat teman-teman untuk orang pelit di dunia ini. Karena orang pelit itu kalau bahasanya Ustadz Babi Haikal tuh merasa menang, merasa hebat, sehingga dia ngerasa semua harta itu punya dia. Padahal titipan semua. Maka salah satu kelompok yang disebut al-wahan nih ya, akan sampai kepada suatu masa nanti, kata Rasulullah, kalian akan terkena penyakit al-wahan. Al-wahnu, apa namanya? Al-wahnu, apa namanya? Al-wahnu atau al-wahan itu adalah hubbud dunya dua karahiyatul maut. Hubbud dunya. Saya pengen ngasih angle yang berbeda hari ini. Definisi cinta dunia itu kawan-kawan bukan seperti yang teman-teman selama ini pernah dengar, sehingga orang akhirnya menggunakan hadis ini juga untuk salah mentafsirkan, padahal sebenarnya dia iri dengki sama orang lain. Hubbud dunia yang saya mau tawarkan ke kawan-kawan, cinta dunia ini kayak gimana sih? Cinta dunia di sini nih susah sekali duitnya keluar untuk orang lain. Kenapa? Karena dia nganggap duit itu hasil kerja kerasnya. Antum boleh tanya, orang kalau dapat duit dengan cara yang haram, tidak mungkin terpikir mau haji, tidak terpikir mau umroh, tidak terpikir untuk sedekah. Sikit ya dia keluarkan tuh udah dihitung-hitung sama dia. Percaya enggak? Betul enggak? Enggak akan ada ceritanya dia mau sedekah. Sedekahnya cuma 1 juta, ngomongnya kemana-mana. Padahal dia sekali beli makan, nongkrong-nongkrong sama kawan-kawan maksiatnya tuh bisa berjuta-juta. Sekali minum masuk klub, buka meja dan lain-lain itu menghabiskan jutaan. Entertain tamu, bawa tamu ini, tamu itu, bawa ini, apa habis berjuta-juta. Sedekah 200.000 tuh ditoleh terus lama ditengok-tengok. Cerita anak muda yang di masjid, antum ingat tak? Ingat tak cerita anak muda yang di masjid? Celengan lewat, ya kan, dicari duit yang paling kecil, masukkan. Tak lama lagi khutbah, kan tak boleh ngomong. Bapak-bapak dari belakang nunjukkan duit 200.000, 300.000 gitu, merah semuanya. Dia noleh-noleh, geleng-geleng kepala. Bapaknya bilang, dia ambillah duit itu, masukkan kotak amal. Selesai sholat dicari, mana bapak tadi ya? Dia bilang, Pak, apa bapak sedekah ke masjid banyak sekali sampai 300.000 masukkan kotak amal? Apa kata bapak ini? Enggak, itu bukan duit saya, duit adik jatuh tadi, kata dia. Adik klan ya. Jadi hati-hati ya yang pegang kotak-kotak amal, duit antum jatuh.
Kalau guru saya malah lebih ekstrim ya kalau cerita sedekah tuh. Dia bilang kayak orang buang air di kamar mandi kata dia. Begitu jatuh, jatuh, cepat-cepat di flush. Kan tidak mungkin antum noleh lagi. Alay, ikan asam pedas tadi malam. Tidak usah lah ditengok-tengok, udah lah. Ikhlaskan lah udah. Wagyu stick bang tadi malam bang. Ya udahlah udah jadi kayak gitu mau diapakan? Cepat-cepat di flush. Hubbud dunia itu pelit teman-teman, masin, kedekut, bakhil. Dan penyebab utamanya ini yang saya mau ngomong. Saya mau ngomong poin ini jadi lompat kemana-mana. Tadi saya cerita tentang generasi kan. Satu, apa tadi? Nafsu yang tidak pernah kenyang. Dua, hilangnya sosok ayah, keluarga, panutan. Yang ketiga nih yang saya mau bicara. Al-wahnu, hubbud dunia ini, dan karahiyatul maut. Karahiyatul, benci dengan kematian. Jadi sampai ada yang pernah nengok enggak? Kalau bicara mati, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min. Pernah dengar enggak? Pernah nengok orang gitu enggak? Ini nih bodoh jahil murakkab namanya. Cuman Anda sih bisa lari dari kematian? Jangan dulu Ustaz, na'udzubillah min dzalik. Apa nih saya bilang? Enggak nunggu mati tuh, enggak nunggu kita jadi orang baik. Yuk ikut saya. Hijrah itu perlu proses. Tapi mati tidak pakai proses. Tepuk sebelahnya bilang, saya ikhlas. Kalau ente duluan, atau saya yang terakhir, atau saya terakhir, ente yang duluan. Tak apa-apa. Mau coba Alphard innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Mau? Semua pasti mati. Kamu juga. Nyesal aku baca tulisannya. Karahiyatul maut teman-teman, definisi benci kematian itu bukan hanya benci takut gitu, bukan, tapi tidak mempersiapkan diri. Kalau boleh saya tulis ini sederhananya gini lah. Ini istilah baru ya. Lewat kuburan tak baca salam, tengok batu nisan udah bekapok, ndak ada ngefek sama hatinya. Tengok kuburan gelap kayak gitu, ndak terlintas sedikit pun di hatinya tuh, ya Allah aku nanti bakal masuk situ. Di kuburan lagi proses pemakaman masih sempat gosok cincin. Apa merek batu kau boy? Cemana? Kemarin yang ente posting tuh, itu kan awalnya yang pakai bahasa Jawa kan. Cuma orang Pontianak ikut juga. Ini bekal kita nih, dapat salam dari lubang kubur. Mau banggain apa, mau pamer apa segala macam. Maksudnya betul sampai pesannya. Cuek terhadap kematian dan tidak mempersiapkan sesuatu. Santai aja. Teman-teman, mati tuh nomor cabut bukan nomor urut. Tidak ada nomor urut pertama. Enak kita kalau tahu kan. Udah dekat dah nih, tinggal berapa lagi. Masalahnya kita tak tahu siapa di antara kita yang duluan. Bisa aja yang muda duluan, yang tua duluan. Wallahu alam. Nah teman-teman semua, hubbud dunia, cinta sama dunia dan benci dengan kematian atau karahiyatul maut ini sepenyebab utamanya, biang keroknya satu. Boleh enggak saya tulis besar-besar sini? Apalah penyebab ini semua nih? Apa Jib? Masya Allah, 100.000 Jib. Anak-anak tadi jadi generasi tiktokers, jadi generasi subscriber, ngedit, melakukan apapun untuk supaya dibilang cantik, akulah yang tercantik di dunia dan seterusnya. Itu penyebab utamanya harta haram. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang bilang, kullu lahmin, ayo, nabata min haramin fannaru aula biha.
segala sesuatu. Daging itu maksudnya tubuh ya, tubuh. Kullu lahmin, laham di situ daging, setiap jengkal daging kita nih atau darah yang masuk dalam badan kita. Nabata min haramin, tumbuh dari rezeki yang haram atau harta haram. Fannaru aula biha, neraka itu lebih berhak untuk tempat kembalinya nanti. Nah, na'udzubillahi min dzalik teman-teman, bukan cuma di akhirat, dari dunia sudah ngerasakan nerakanya. Kemarin ngobrol sama ayahnya Ustaz Adia sama mama, cerita tentang gimana ayah pergi ngerantau kemana-mana untuk memastikan anak cucunya, anak-anaknya dapat makanan yang halal. Saya malah pernah dengar cerita tentang Syekh Abdurrahman Sudes, yang beliau itu waktu kecil pulang-pulang ke rumah cemot kalau bahasa orang tuh apa? Belepotan dengan susu di bibirnya. Syekh Abdurrahman Sudes kecilnya sebesar-besar Fayat atau Fatih gitulah. Begitu bapaknya pulang pulang ke rumah, nengok anaknya nih belepotan susu, ditanya sama istrinya, dari mana anak kita tuh minum susu? Dikasih taulah sama mamanya, dari tetangga sebelah. Susunya dari mana? Dari kambing tetangga sebelah. Ditangkap anaknya tuh sebesar Fatih tuh, dibalikkan kakinya, kaki di atas, kepala di bawah, digoyang-goyang gini ya, Syekh Abdurrahman Sudes tuh sampai muntah keluarkan susu. Istrinya bingung, ngapa suami aku garang benar, dibalikkan gitu sampai muntah sampai keluar. Apa kata ayahnya? Aku ndak akan rela katanya anak aku minum susu dari kambing yang suka curi rumput tetangga. Teman-teman, ada ke orang tua kayak gitu zaman sekarang? Dapat dari mana nak? Ngambil ya. Bagus, ngambil lagi. Minta lagi kan sekalian untuk ayah. Bangsat nih orang tua. Definisi bangsat nih bangsat Melayu ya, yang main curang gitu kalau orang Melayu. Timbang apa? Timbang langsat. Terus ngetesnya aja, coba setengah kilo, makan di tempat. Habis itu minta sikit ya bang ya. Tuh itu haram. Biasa kan mak-mak atau ibu-ibu di pasar pernah nengok ya, tambah sikit lah bang, katanya, masuk. Itu haram loh tuh. Kecambah tuh halal, tapi ngambil lebih haram hukumnya. Nah, ngasih makan anak, bisa bayangkan enggak? Ngambil kecambah kayak gitu, ngambil daging kayak gitu, ngambil haram, duit dari suami, duit haram, kasih makan anak. Itulah generasi micin tuh jadinya. Jangan ya kawan-kawan ya. Anak-anak tuh jaga betul. Saya pun ngomongin untuk diri saya sendiri. Jadi usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Hancurnya generasi itu, hancurnya seseorang karena yang makan di dalam tubuhnya makanan yang haram. Maka dia akan cenderung kepada maksiat, akan cenderung kepada kemungkaran. Tapi kalau uangnya halal, uangnya benar, insya Allah teman-teman, dia akan cenderung. Nah, harta haram juga bukan cuma sifat atau cara mendapatkannya, tapi barang yang dimakan haram bisa juga. Roti, di dalamnya ada lemak babi, haram enggak? Roti Srikaya, enak sekali kan, tapi yang buat tak jelas halal haramnya. Dia sih tulis itu halal, kita yang penting makan. Murah Ustaz, cuma 3.000. Iya, habis itu doa tertolak. Cuman lah. Fenomena kopi kekinian tuh banyak enggak? Aduh, ngeri sekali saya nengoknya tuh. Sirup-sirupnya tak jelas ini pokoknya yang penting enak. Pakai rum. Nah, jadi ciri-cirinya tuh teman-teman, kalau kita biasanya taat, rajin, semangat, terus tiba-tiba ngedrop gitu, sedrop-dropnya, jadi tak kuasa sholat, jadi malah suka nunda-nunda, jadi tak kuasa baca Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah shadaqallahul azim. Itu biasanya ada barang haram yang masuk dalam badan kita. Cepat-cepat review, jangan langsung apa-apa dulu loh bentar. Makan apa aku terakhir ya?
Saya muhasabah diri saya kayak gitu. Termasuk teman-teman kebiasaan bangun subuh yang susah itu biasanya karena kita tak jaga makan, makan sembarangan. Mie ayam tuh halal dah? Mie ayam. Tapi ayamnya tak disembelih pakai bismillah, pakai ayam mati. Itu kan salah dosa pedagangnya Ustaz. Lah kita kan punya hak untuk cari tahu. Tanya, bahkan dalam undang-undang tuh ada jaminan. Terus gimana Ustaz? Itulah saya bilang pentingnya kita minta ampun sama Allah. Rabbana zolamna anfusana. Merasa berdosa tuh teman-teman, itulah orang yang benar. Tapi merasa suci itu orang yang berdosa. Merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Makanya di pondok ini pakai baju hitam-hitam. Kenapa kok pakai baju hitam? Merasa banyak dosa kita. Terus kalau tidak tahu gimana Ustaz? Tidak tahu, tidak diazab sama Allah. Ma'fu anhu. Tapi tidak mau tahu itu yang dibantai sama Allah. Tak mau cari tahu, tidak mau datang ke majelis ilmu dan seterusnya. Begitu kira-kira abang-abang, kakak-kakak. Pagi ini kita ngomong cerita tentang fenomena anak-anak zaman now. Karena sekarang saya jadi orang tua, kita semua jadi orang tua, akan jadi orang tua. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Yang dimaksud jaga dari harta yang haram. Karena nanti kena penyakit al-wahad, hubbud dunia, cinta dunia dan benci kematian. Pelit, tidak mau menyiapkan diri untuk kematian, tidak mau menyiapkan diri untuk persiapan mati yang sesungguhnya. Semoga Allah jaga dan lindungi kita semua dari harta haram, jaga dan lindungi kita dari maksiat, jaga dan lindungi kita dari segala keburukan berbahaya. Semoga juga teman-teman kita bisa dikasihkan keistiqomahan sampai jannah, istiqomah sampai jannah, istiqomah sampai akhir hayat, istiqomah dalam kebaikan, ketaatan. Dan semoga kita dikasih terus motivasi sama Allah, semangat untuk terus bisa berbuat baik, nolong orang, ada dalam lingkungan yang baik. Karena ini teman-teman, energi ini tidak boleh padam. Ibarat kayak api itu harus ada terus gitu bensin di bawahnya. Nah, bensin yang membuat api itu terus hidup adalah ketaatan. Al-imanu yazdadu wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun, tapi bertambah dengan ketaatan, berkurang iman itu dengan maksiat. Jadi kalau kita bikin maksiat, imannya turun. Bikin maksiat lagi, turun lagi iman. Bikin maksiat lagi, turun lagi. Nah, maka tambahlah ketaatan, maka akan tambah ketaatan. Tambah taat akan tambah keimanan. Tambah taat, tambah iman. Tambah taat, tambah iman. Tambah taat, tambah iman. Kakak-kakak yang hari ini punya anak, ya, jaga terus anak-anaknya, pastikan makanannya halal, jangan asal enak, jangan asal kenyang, jangan asal murah, jangan asal promo. Buat istri-istri yang mungkin tidak sempat masak, ya kan, harus pesan-pesan lewat online, hati-hati pilih makanannya, pastikan itu halal. Siapa yang buat harus cari tahu, Jadi strict kita jaga supaya anak istri kita, keturunan kita terjaga dari rezeki yang haram. Karena kalau nanti dia makan yang haram, dia akan bermaksiat juga kepada Allah. Laki-laki kayak perempuan tak punya malu, buka aurat, buka sana, ngelawan orang tua, itu pasti buah dari rezeki haram. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih banyak kawan-kawan. Yang benar pasti dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Salaman sama samping kiri kanannya, bilang semoga kita istiqomah sampai jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.